lagi dari tujuan investasi. Oke. Baik. Oke, baik Monica, gimana Monica? Kemarin kita membahas tentang identifikasi Ya. ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Oke, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Dan Monica masih ingat ya materi pekan lalu. Boleh tambah lagi dari Monica? Bilkis, boleh? Ideologi terbuka adalah tentang pemikiran yang berkembang mengikuti perkembangan zaman, tidak bersifat mutlak dan menggali nilai-nilai dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat yang sendiri dari bawah. Oke, good ya. Ideologi terbuka kata Bilkis itu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi mungkin yang kaitannya dengan ideologi tertutup. Anida, gimana? Ya, izin Bu. Ideologi tertutup adalah sistem pandangan atau ajaran yang dogmatis, kaku dan tidak menerima perbedaan pendapat karena dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak bisa digugat ataupun diubah. Oke, good ya. Itu materi kita pekan lalu, identifikasi ideologi terbuka dan tertutup. Berarti kaitannya dengan Pancasila itu merupakan ideologi terbuka yang mau atau mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan pemantik. Materi kita kan tadi tentang peluang, tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Kira-kira pertanyaan pemantik nilai apa sih yang terkandung dalam sila Pancasila itu? Bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila itu? Atau bagaimana sih peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi itu? Boleh. Nah, siapa? Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ada apa saja? Boleh, Bilkis. Nilai ketuhanan, Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oke, kemanusiaan kerakyatan sila pertama sampai sila kelima itu disebutnya nilai dasar ya. Nilai dasar yang sifatnya tidak dapat diubah. Nah, jadi sifatnya lestari sampai kapanpun. Kalau faktanya diubah berarti tidak ada lagi yang namanya negara Indonesia. Berarti itu udah final ya, nilai dasar dari sila pertama ketuhanan sampai keadilan itu tidak boleh diubah. Oke, yang kedua nak, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila itu? Boleh, mau siapa? Izin Bu. Oke, Anida. Untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap toleran, saling menghormati antar umat beragama. Sila pertama yaitu menunjukkan rasa solidaritas dan cinta tanah air. Sila kedua menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi dalam bermusyawarah. Sila keempat serta hidup hemat dan adil terhadap sesama. Sila 5. Oke, itu dia Anida ya. Sebenarnya sih kalau kita pahami dan cermati, kita tuh sudah melakukan penerapan sila-sila itu, nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Walaupun tanpa kita sadari, oh kita tuh suka ini, suka ini, itu mencerminkan sila-sila atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Oke, pertanyaan pemantikan selanjutnya itu adalah bagaimana peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Izin Bu, boleh Monica? Untuk peluang itu budaya gotong royong lebih luas, budaya sosial. Iya. Dan untuk tantangannya budaya asing jadi mengikis nilai asli. Oke, Monica. Itu peluang dan tantangan. Ini sebagai pemicu awal ya nak ya. Oke, selanjutnya. Oke, Ibu akan memberikan salah satu bahwa tumor di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua yang tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa influencer budaya juga mempengaruhi psikologis perbuatan. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung, apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila
Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45 pada sidang perumusan dasar negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar filsafat dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuang sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, hingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis ini mulai pudar. Kita bagaikan satu lidi yang terlepas ikatannya. Memang globalisasi tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Oke Nak, bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan video tadi? Coba gimana perasaannya? Boleh gimana? Setelah melihat tadi gimana? Teringat kembali ya Bu, bahwa kita tuh sebagai warga negara, apalagi kita generasi muda, tidak boleh lupakan sejarah kita. Tidak boleh kita terlena dengan menghindari akan era globalisasi. Atau
ada lagi yang mau menambahkan tentang tadi? Yang kalian rasakan apa sih, Kak? Coba gimana? Gimana, Bilkis? Karena Indonesia mulai luntur sosial budayanya, seperti hilangnya gotong royong. Iya, hilangnya gotong royong. Musyawarah. Oke, dan lain-lain. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Gambar apa ini? Gambar bola dunia, kan? Iya, bola dunia ada di tangan kita. Terus dari bola dunia ada di tangan kita, ini ada beberapa ikon atau bar atau simbol-simbol yang ikonik dengan era globalisasi. Berarti apa? Ya, era globalisasi memudahkan kita dalam berbagai macam urusan kita, gitu kan? Berarti katanya dunia itu dalam genggaman kita. Oke, ini tentang era globalisasi ya. Nah ini, definisi era globalisasi adalah suatu kondisi di mana batas-batasan antar negara menjadi semakin kabur akibat adanya interaksi dan integrasi yang semakin intensif dan masif masuk ke dalam berbagai macam kehidupan kita. Yang tadi disebutkan tadi kan, dunia dalam genggaman tangan kita. Semua akses, semua kemudahan itu bisa kita peroleh. Oke, ataukah secara keseluruhan era globalisasi dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena kompleks yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang dampaknya perlu kita kelola dengan bijak, meminimalkan hal yang negatif dan memaksimalkan hal yang positif. Berarti era globalisasi tidak sepenuhnya memberikan dampak positif kepada kita ya, ya. Harus kita kelola dengan baik dan bijak. Oke, kira-kira menurut kalian kemudahan di era globalisasi yang kalian peroleh apa saja sih? Komunikasi. Oke, Bilkis, komunikasinya gimana, Bilkis? Menggunakan handphone. Oke, menggunakan handphone. Oke, sama akses ke luar negeri. Pernyataan dari Bilkis sendiri itu mengingatkan zaman ibu ya. Ibu dulu bersekolah di tahun 2000 yang namanya gadget itu tergolong sebagai benda tersier atau benda mewah. Hanya kalangan-kalangan orang-orang tertentu saja yang memiliki itu. Sekarang semua kalangan bisa, sampai anak kecil punya, Bu. Apalagi gadget dan HP-nya itu paling canggih, wah gitu ya. Gitu ya. Sebagai tersier sekarang jadi kebutuhan pokok. Nggak ada HP, hidup hampa, nggak ada kuota, tidak berarti gitu kan. Betul? Kira-kira kemudahannya apa lagi? Selain penggunaan HP, komunikasi lintas negara. Oke, kalau ini menurut kamu ini apa? Apa ini? HP. Nah, ini yang biasa suka nonton bola. Live streamingnya itu suka ada apa? Ih, ramai gitu ya, supporter sepak bola dunia. Nonton ada HP. Nonton kan? Gak ketinggalan gitu ya. Momen-momen penting saat pemain bola favorit kita mencetak gol, kita ikutan euforia ke sana kan? Tanpa perlu kita datang ke stadion, apalagi jauh, Bu. Piala Dunia di luar negeri, di Italia, di Inggris. Kita punya uang sih untuk itu ya. Berarti itu salah satu ya, salah satu kemudahan era globalisasi kita bisa menonton hobi kita, favorit kita untuk menonton atau sebagai supporter sepak bola. Oke, yang kedua, nah ini apa? Coba, ini ada sebuah keluarga ya. Keluarga lagi apa itu? Lagi pegang gadget. Lagi apa itu? Oke, video call sama saudara atau orang tuanya yang rumahnya jauh gitu ya. Tetapi silaturahmi tetap terjalin gitu ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya di sini baik-baik aja ya, nanti apa ya gitu kan? Kira-kira keuntungannya apa? Dari silaturahmi jarak jauh pakai video call, apa yang dirasain? Tadi aku kangen banget ya, gimana ya kabar keluarga di sana gitu ya. Jadi bisa menghilangkan kecemasan gitu ya, bisa menyalurkan kangen juga kan. Oke, itu ya tadi ada nonton
Piala Dunia, terus video call atau menjaga silaturahmi dengan keluarga yang jauh. Oh iya. Ini apa? Belajar. Belajar kah? Kalau belajar di belakangnya ada apa? Ada tongkos juga. Oke. Ada punya tanda ini lagi ngapain? Jualan. Oke, jualan melalui Live. TikTok. Iya, oke. E-commerce ya. Ya. Platform digital, marketplace gitu ya. Ini berarti kaitannya dengan penjualan online. Dan sekarang marak sekali ya penjualan tanpa bertemunya pedagang dan pembeli gitu ya, pedagang dan pembeli. Jadi apa namanya perjanjian itu lewat WA gitu ya. Oke, itu ya Nak ya. Itu salah satu kemudahan-kemudahan di era globalisasi. Oke, hari ini Mas Ron masih fokus? Coba Ibu mau ice breaking dulu tentang kebalikan. Kalau Ibu bilang ular, kamu jawabnya pendek. Kalau cacing, panjang. Ya? Oke, siap? Siap. Ular. Cacing. 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 Ular. Cacing. Oke. Kita gabungin lagi. Kalau Ibu bilang ular pendek, kamu ini panjang. Ini. Ular ya, ular pendek, tapi kamu bilangnya panjang. Cacing panjang, kamu sebutnya pendek. Ya? Siap? Ada yang mulai nih. Oke. Cacing. Kodok pakai ya, Bu. Iya, pakai ini. Pakai tangan. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Ular. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Oke, fokus ya. Oke. Balik lagi. Kalau di awal Ibu sudah menjelaskan tentang definisi era globalisasi, itu contoh-contoh nyatanya. Nah, ini ada poin penting terkait era globalisasi. Ini harus kamu garis bawahi ya. Ada yang integrasi global. Integrasi global itu ada penyatuan ya, penyatuan berbagai macam aspek kehidupan kita mendunia. Yang kedua ketergantungan. Oh, ini hati-hati. Ibu kan awal bilang ketergantungan teknologi, ya tadi sama perkembangan teknologi. Ibu bilang tadi kita itu hidup hampa tanpa HP, hampa tanpa kuota. Yang dicari pertama bangun tidur apa dulu? HP mana betul kan? Aduh, emang nggak ada kuota nih HP gitu ya. Apalagi tugas-tugas ada di situ, apalagi belum dapat chat dari ayamnya, cina gitu ya. Itu kan? Ternyata HP. Oke, yang keempat perdagangan bebas. Tadi di awal itu sudah menunjukkan adanya contoh era globalisasi, itu meningkatnya penjualan secara online ya Nak ya. Perdagangan bebas ini menitik beratkan kepada barang-barang impor yang ada di luar negeri itu dapat dengan mudah masuk ke kita. Itu tidak dibatasi kuotanya berapa. Tetapi perdagangan bebas ini memiliki kerugian tersendiri nah buat kita. Kita bisa sih mendapatkan barang-barang gitu ya, brand-brand internasional gitu yang membanjiri pasar lokal, tetapi barang kita, produk kita itu kalah bersaing dengan produk luar negeri tadi. Coba yang tanya gini, Ibu ini kaitannya sama Ibu ya. Ibu ceritanya mau beli tas kulit. Budget Ibu itu antara 200.000. Nah, di toko itu ada dua produk tas. Yang satu memang produk luar negeri, yang satu memang produk lokal kita. Dalam hati Ibu memang sih gitu ya, Ibu tuh Ibu berusaha untuk memberikan rasa cinta nasional Ibu ke negara gitu ya. Tapi satu sisi lain Ibu butuh tas itu karena memang tas itu udah jelek. Oke, Ibu punya 200.000. Yang pertama, tas dari impor, harganya berapa? Harganya berapa tas impor kualitas yang udah bagus gitu ya, kulitnya, tas kulitnya. Kira-kira harganya berapa? Sedangkan ada produk tas yang dari brand kita,
itu harganya memang lebih mahal, itu sekitar 400.000. Kira-kira apa yang langkah ibu yang diambil? Apakah ibu ngambil yang lokal atau impor? Dilematis sih sebenarnya saat itu. Dilematis sebenarnya. Satu sisi ibu pengen berusaha gitu ya, menanamkan rasa cinta terhadap diri dengan membeli produk lokal, tapi sisi lain keuangan ibu kurang. Akhirnya dengan berat hati, walaupun butuh saat itu, akhirnya ibu pengen nanti dulu deh. Jadi nggak jadi. Yang lokal harganya 400.000, yang impor harganya 200.000. Itu ya perbedaan secara signifikan berkaitan dengan perdagangan bebas tentang produk-produk yang membanjiri di kehidupan pasar Indonesia saat ini. Yang kelima, perubahan budaya. Budaya ini kental banget di mana kita. Termasuk ibu tadi sudah menjelaskan di awal ya, ada perubahan budaya yang dulunya silaturahmi itu online, tapi lewat HP bisa sudah terwakili gitu kan. Oke, yang terakhir Mas, ada dampak positif dan negatifnya. Nah, kita maksimalkan dampak positifnya, kita minimalkan dampak negatif. Secara bijak. Itu poin terkait era globalisasi. Oke, kita balik lagi ke Pancasila. Pancasila kita itu merupakan ideologi negara kita, dasar filsafat kita yang terdiri dari nilai-nilai Pancasila. Dia merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia ya, yang memiliki arti penting sebagai landasan bangsa kita merumuskan segala macam kebijakan mengatasi hajat orang banyak. Kita semua dari Sabang sampai Merauke. Aku, kamu, dan aku semua. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Peluang itu adalah sebuah kondisi memungkinkan kita ya, adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Oke, yang pertama, penyebaran nilai-nilai Pancasila secara global. Atau yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan sosialisasi. Contoh nyatanya gini, ibu termasuk ke dalam komunitas guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, setiap bulan sekali ibu mengadakan pertemuan secara rutin membahas tentang atau terkait solusi kasus-kasus atau isu-isu yang sedang viral ya. Itu merumuskan dengan nama sejawat bagaimana nih untuk memecahkan solusi itu. Oh, kita gunakan platform digital Bu. Ibu bikin video pembelajaran, nanti ibu sharingnya ke teman-teman sejawat ibu gitu untuk bisa menyebarkan informasi tersebut kepada peserta didiknya. Itu juga salah satu kampanye-kampanye mini untuk bisa penyebaran Pancasila. Jadi tidak peserta didik ibu sendiri, tapi semua peserta didik yang kaitannya dengan teman sejawat ibu ya tadi ya. Itu contohnya. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berbasis keadilan. Pada prinsip ekonomi itu pengen menyasar semua kalangan ya, ingin mengembangkan keadilan agar semua warga negara itu merasakan kesejahteraan yang sama. Oke, yang keempat, partisipasi publik yang luas. Ini bisa kalian kaitkan dengan saat pemilu. Saat pemilu kan ada promosi kandidat calon pemimpinnya itu seperti apa gitu ya. Melalui teknologi, melalui medsos, melalui TV, melalui koran juga. Itu bisa mempromosikan, oh kan pemimpin kita saat ini tuh ada berapa orang sih gitu ya. Visi-misinya tuh apa sih ya. Gitu. Partisipasi publik yang lebih luas. Oke, yang kelima, filter terhadap budaya asing. Pancasila sebagai kedudukan ideologi terbuka itu mau menerima perkembangan teknologi tanpa mengurangi nilai-nilai luhur Pancasila. Apakah negara kita Indonesia melarang masuknya gadget? Kamu nggak boleh pakai gadget. Kalau kamu pakai gadget itu haram hukumnya. Atau kamu keluar dari warga negara kita? Tidak kan? Tidak. Boleh kan? Boleh. Atau kamu nanti kena sanksi atau denda kalau kamu pakai HP? Di penjara enggak kan? Enggak. Tidak. Gunakan HP dengan bijak, tapi dengan cara memfilterisasi. Karena HP sendiri itu tidak semuanya menayangkan atau menyajikan hal-hal yang positif buat kita. Itu ya Nak ya? Yang terakhir, penguatan identitas kita nasional kita yaitu Pancasila.
Pancasila sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa kita dari sila pertama sampai sila ke-5. Oke, peluangnya itu ya. Yang selanjutnya tantangannya, nak. Tantangan penerapan ini merujuk pada hambatan dan kesulitan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di awal tadi video, tantangannya adanya paham ideologi asing yang masuk ke dalam atau merusak nilai-nilai Pancasila. Ada ideologi liberalis, komunis, kapitalis. Contohnya yang berlawanan itu adalah ideologi yang menawarkan kamu tidak usah beribadah, kamu tidak usah melaksanakan kewajiban kamu sebagai umat beragama. Toh Tuhan kamu katanya memberikan rezeki kepada kamu, memberikan umur panjang. Nah ini contohnya tadi. Atau kamu terlena dengan teknologi, rezeki tetap datang walaupun kamu tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang salah. Itu pengaruh budaya atau ideologi asing yang masuk ke dalam masyarakat. Ya, terlena. Oke, yang kedua maraknya penyebaran berita hoax atau media sosial. Hoax itu berita bohong ya, siapa sih sebenarnya yang menyebarkan itu? Tujuannya apa sih? Biayanya berapa untuk menyebarkan berita hoax itu? Nah, akhirnya banyak berita-berita bohong yang menyebar ke medsos. Akhirnya apa? Dengan tujuannya ini menciptakan kebencian satu sama lain, intoleransi, radikalisme di medsos. Karena sebenarnya kita tuh rentan akan hal itu, kita tuh beda. Adanya ini itu makin memperparah kondisi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya. Nah, itu juga bisa kaitannya dengan ini. Sulit menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pendapat. Pendapat ini, pendapat itu. Akhirnya dengan egoisme kita, dengan individualisme akhirnya ya ini juga bisa bakalan pecah ya. Saling lempar kata-kata kasar di medsos atau bullying verbal itu masih seperti itu. Atau juga yang kelima, penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masa sih gitu ya? Ada seorang siswa pelajar itu kan si yogianya harus menghormati guru, tetapi dia justru tidak, malah dengan bangganya dia menghina guru atau sampai melakukan perlawanan terhadap ini. Ini konten-konten gak sesuai. Atau konten maaf ya, yang ala-ala tidak sesuai sama kita gitu kan. Atau kamu yang laki-laki suka make up tapi make upnya ala-ala perempuan, sudah tidak sesuai dengan kita. Ini perlu kita saring dengan bijaksana dalam menjadi. Yang keenam, yang terakhir adalah maraknya kasus bullying di kalangan pelajar kita. Ini termasuk tantangan era globalisasi. Dengan mudah orang berkata kasar, dengan mudah orang menyudutkan, dengan mudah orang dapat menjelekkan kelemahan kita. Kamu si A, si B itu nggak boleh. Itu jelas bertentangan dengan sila kedua Pancasila kita. Yang mana sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang esensinya itu adalah kita berusaha memanusiakan manusia secara beradab. Karena semua manusia kedudukannya itu sama ya. Sama di depan Allah, yang bedakan yaitu bagaimana niat kita. Kalau ada yang baik kepada orang lain kita enggak. Itu ya. Itu tantangannya. Oke. Nah, selanjutnya tentang studi kasus. Nah, studi kasus ini kalian sudah di awal Ibu sudah membuat asesmen diagnosis ya. Asesmen yang sudah memetakan kemampuan kalian. Nah, tugas setiap kelompok ini adalah kalian mengisi kasus-kasus yang berkaitan dengan peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Ada perilaku konsumtif. Konsumtif suka apa nih? Konsumtif teh belanja. Iya. Tadi kayaknya sama penjualan online ya, e-commerce kan, platform penjualan digital. Gimana beberapa konsumtifnya? Sekarang banyak yang belanja tapi tidak melihat kemampuan keuangan dia. Akhirnya apa? Setiap bulan dari berita mengatakan bahwa dana untuk talangan belanja kita itu hampir beberapa ratus triliun.
Belanja nih asik bagus check out gitu ya. Itu konsumtif. Kedua individualisme. Asik dengan dunia sendiri, asik dengan gadget. Ya, nggak tahu di belakang atau kamu misalkan lagi asik main gadget, kamu di dalam jalan, padahal posisi di sana ada mobil. Nah itu pas ada mobil, kayak kamu asiknya akhirnya. Atau dalam diskusi kelompok gitu ya, atau dalam pertemuan kamu asik main sendiri gitu. PHP atau pertemuan ini sikap individualisme kita makin kuat. Kayak yang ketiga, tadi kasusnya hoax, berita bohong dan radikalisme. Oke, nah tugasnya itu adalah kalian memilih dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Itu berkaitan dengan berita-berita tadi, hoax, radikalisme, dan prakonsumtif individualisme. Nah ini ibu memberikan lembar kerja diskusi kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya 1, 2, 3, 4-nya. Lalu kalian tulis nama anggotanya siapa aja di sini ya. Nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Oke, coba ibu bagikan dulu ya. Ini kelompok 1, materinya konsumtif. Ini kelompok 2, materinya individualisme. Oke, ini kelompok 3, materinya hoax ya. Ini kelompok 4, materinya radikalisme. Oke, kalian boleh diisi di situ nah. Kalian boleh berdiskusi dan boleh menggunakan gadget kalian. Boleh dibuka, yuk bareng-bareng. Oke. Lalu instruksinya gimana Bu? Oke, yang kalian pertama, kalian bisa isi yang poin pertama, lembar pertama ya. Coba sudah dipegang? Sudah. Oke, yang pertama itu kalian mampu menganalisis masalah. Yang tadi ada hoax, yang tadi ada radikalisme, konsumtif ya, dan individualisme. Kamu kaitkan dengan masalahnya. Tokoh dalam beritanya itu apa? Bisa kamu ambil misalkan konsumtif di era perdagangan online, atau kamu kaitkan dengan hoax yang beredar di medsos. Hoaxnya apa aja terserah, atau radikalisme yang terserah apa aja. Kamu cari tokoh dalam beritanya itu, alasan terjadi masalah, bentuk pelanggaran terhadap sila keberapa, dan kaitkan masalah dengan kemajuan teknologi. Oke, yang kedua, kalian mampu merumuskan isu solusi. Ya, isu dari solusi tadi terhadap perspektif sila-sila Pancasila ya, yang dilanggar dan ditegakkan. Ini kamu ditawarkan 3 solusi aja. Dan yang terakhir, kamu nanti hasil presentasikan. Nah ini ya, presentasikan berisi apa? Rumusan solusi yang dapat berisi tentang pengalaman berharga hikmah yang diambil dalam bentuk kampanye ini. Oke, yuk saling berdiskusi yuk. Yuk. Ini yang konsumtif Mak. Kita nyari individualisme. Ya, iya. Konsumtif.
Ya, sok tulis aja. Nanti boleh kamu kaitkan sama pengalaman berharga ya. Jadi bersama. Oke, siap. Tulis ya. Ini kalau misalnya kamu pernah jadi korban radikalisme, mungkin pernah radikalisme. Top loko nggak mungkin orang ya. Oke, siap. Gimana ya? Sudah. So, tinggal langsung ditulis. Nanti tulis pengalaman berharganya seperti apa. Kaitan dengan hoax. Termasuk itu juga ini sebagai korban hoax. Individualisme atau dengan individualisme tentang masalah Yang kedua sudah dicari. Nah, coba yang poin 2 dan ketiga dibagi-bagi aja biar cepat. Oke, sudah dicari. Kalau yang ketiga bisa pengalaman berharganya kaitkan kamu refleksinya tentang dari warga negara Indonesia ataukah kamu sendiri sebagai pelajar atau individu kita melihat
radikalisme seperti apa? Berarti ini sama halnya dengan kita tuh tidak boleh terpancing oleh paham-paham yang aneh yang asing gitu. Kayak biasa berarti itu kaitannya sama cuci otak kita gitu ya. Kayak dan biasanya juga yang nyasar itu orang-orang muda gitu, karena dia mencari jati diri kan. Nah itu, jadi kamu harus kuat pencarian jati diri, biar nggak mudah diajak. Oke, ada masalah ya? Ibaratnya ada yang nggak seneng kan kita hidup bahagia gitu ya, iri gitu ya, atau pengen membuat negara baru bisa gitu ya, dan orang-orang atau kumpulan atau organisasi aman oke berarti kalau yang sudah
siapa, kalau model siapa. Boleh model atau sendiri aja. Apa? Terus kabar sekarang. Harus lihat sebagai Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai jiwa. Iya. Oke, nah 5 menit terakhir ya. Kita siap-siap buat presentasi ya. Oke nak, kelompok 1 siap ya. Yo, kelompok 1 siap mau presentasikan agendanya. Yo, kita give applause ya, kasih semangat buat kelompok 1. Ya, semua aja ya. Kelompok 1.
kebijakannya dalam mengambil keputusan keuangan lebih mengikuti tren daripada musyawarah atau kebijaksanaan. Ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia konsumtif menciptakan ketimpangan sosial yang mampu pamer barang yang kurang mampu merasa rendah diri atau tertekan. Solusi dan penerapannya: 1. Menerapkan pola hidup sederhana dan bijak. Sila kedua dan kelima, dalam keluarga membiasakan anak membedakan kebutuhan dan keinginan. Di sekolah, edukasi literasi finansial, ajakan menabung sebelum membeli. Masyarakat, gerakan belanja bijak, membeli produk lokal yang bermanfaat. Kedua, mengembangkan sikap gotong royong dan solidaritas. Sila kedua dan kelima, keluarga, alihkan belanja berlebihan dengan kegiatan sosial atau donasi berbagi. Di sekolah, program Charity Day untuk melatih empati siswa. Di masyarakat, aksi sosial kolektif atau bakti sosial, berbagi dengan tetangga. Dan yang ketiga, menumbuhkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Atau di sila keempat, di keluarga, diskusi sebelum belanja besar, musyawarah anggaran rumah tangga. Di sekolah, simulasi membuat anggaran kelompok sebagai latihan musyawarah. Di masyarakat, forum warga untuk membahas pola hidup hemat dan produktif. Oke, ketiga saya ya. Oke, good ya, kelompok lah. Ya, jadi ini termasuk salah satu tantangan era globalisasi itu konsumerisme. Termasuk ini juga menimpa Ibu Nak. Belanja, lucu barangnya ini murah, check out ini juga ya. Berarti kita harus menekan segala macam keinginan kita. Berarti itu kaitannya sama nafsu ya, nafsu belanja. Prioritaskan yang mana memang sesuai dengan barang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Menabung ya buat masa depan kita. Oke, itu kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Silakan. Kelompok dua tentang individualisme. Maka kasih ayo masuk. Yukis dan ya. Kelompok kedua presentasi ya. Yuk. Yang poin pertama siapa dulu? Poin pertama. Oke, Anida dulu. Boleh. Iya, pembukaan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan individualisme. Yang pertama itu ada untuk pelanggaran terhadap sila dan dikaitkan dengan masalah dengan kemajuan teknologi. Untuk permasalahan yang terjadi adalah meningkatnya individualisme dan memudahnya kebersamaan di masyarakat. Pelanggaran terhadap individualisme secara langsung melanggar sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kaitan pelanggaran sila tersebut yaitu menekankan pentingnya kesatuan dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Individualisme yang berlebihan merusak persatuan dengan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional ataupun kelompok. Adapun kaitan dengan kemajuan teknologi seperti personalisasi konten, kecepatan informasi, media sosial yaitu membuat persaingan, kecemburuan dan mengurangi kebersamaan. Untuk yang kedua yaitu merumuskan isu solusi. Boleh? Boleh? Ya keras Mbak ya. Contoh penerapan di lingkungan masyarakat seperti lingkungan sekolah, keluarga, kerja, dan pendidikan. Solusinya, menguatkan, melaksanakan, mengutamakan kegiatan yang menekankan nilai-nilai kebersamaan
dan meningkatkan sosialisasi. Kelompok dua kan itu tadi ada menganalisis, merumuskan, sama hasil presentasinya. Kita juga mempunyai slogan ataupun kampanye mini, yaitu 1, 2, 3. Kurangi ego, tingkatkan peduli. Oke, apa kalian slogannya kurangi ego, tingkatkan peduli? Karena kita menyadari bahwa kita itu selain sebagai makhluk individu, tetapi kita juga sebagai makhluk sosial. Zon politikon yang kita tidak bisa hidup sedetik pun tanpa bantuan orang lain. Kamu tidak ada apa ya? Oke, itu dia kelompok 2, kelompok 1 sudah. Selanjutnya kelompok ketiga dipersilakan. Ya. Ayo guys, Kasep, Monica dan kawan-kawan. Yuk. Kurangi, kalau lagi Kurangi ego, semuanya sini ya, semuanya sini. Ayo. Ayo cepetan. Ayo. Nanti untuk kelompok 4 persiapkan ya. Oke, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang masalah permasalahan hoax. Masalahnya itu, contoh masalah hoax itu ada pada saat masa kita COVID-19. Di sana ada hoax yang mengatakan bahwa meminum air garam itu dapat menyembuhkan penyakit COVID. Sebenarnya itu hanya rekayasa semata. Alasan terjadi masalah tersebut karena banyak masyarakat yang percaya dan tidak kurangi literasi digital, mudah percaya pada informasi tanpa mengecek kebenaran, serta adanya oknum yang sengaja menyebarkan berita palsu. Kemudian bentuk pelanggaran tersebut ada pada sila kedua, yaitu hoax dapat membahayakan nyawa orang lain. Sila ketiga, hoax menimbulkan perpecahan dan dapat saling curiga satu sama lain. Kemudian pelanggarannya ada pada sila kelima, yaitu masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar dan adil. Penyebaran hoax sangat cepat karena adanya internet dan media sosial. Sila kedua, hoax menyebabkan nyawa manusia akan harus ditegakkan nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Sila ketiga, hoax memecah belah maka nilai persatuan harus dijaga. Sila kelima, masyarakat berhak atas yang benar dan adil. Tiga, solusi mengadakan edukasi literasi digital. Siswa diajak aktif melaporkan hoax, membiasakan diskusi yang sehat untuk mencari informasi yang benar.
Bentuk pelanggaran terhadap sila berapa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Radikalisme memecah belah bangsa, menolak persatuan. Terus kaitkan masalah dengan kemajuan. Mudah menyebar melalui media sosial, propaganda, dan aplikasi pesan instan. Yang kedua, boleh yang kedua? Sudah? Oke. Ya, belum, masih belum. 3 yang terakhir. Seperti pendidikan kesadaran, dialog dan komunikasi, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan dan pengawasan, pengembangan nilai-nilai, kolaborasi antara lembaga, pencegahan dan Sudah? Oke, radikalisme ya. Ini paham yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya itu akan mengancam sila ke-3 Persatuan Kesatuan Indonesia. Oke, give applause buat kelompok 4. Ya, terima kasih ya buat semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari mulai kolonialisme, individualisme, hoax sampai radikalisme. Itu adalah contoh-contoh masalah-masalah atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di era globalisasi. Oke, kira-kira ini pertanyaan bermakna adalah Pancasila itu masih relevan dengan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, baik itu individualisme, hoax, konsumerisme, atau radikalisme. Masih relevankah tidak? Masih relevankah Pancasila yang mampu menjawab tantangan saat ini? Oke, Anida gimana? masih karena kan Pancasila juga itu seperti tadi ya bahwa Pancasila adalah ideologi negara gitu. Jadi Pancasila seperti namanya seorang nama juga tutupna nama sih nah dasarnya. Oke, Pancasila sebagai dasarnya dalam memecahkan berbagai macam masalah ya. Pegangan kita, pedoman kita. Oke, berarti masih relevan. Oke, kesimpulan itu adalah penerapan Pancasila di era globalisasi ini sebuah proses kompleks kita. Bagaimana kita bisa menyimpan peluang potensi besar, memahami tantangannya dan peluang yang ada, itu kan. Coba nak, untuk evaluasi post-test, Ibu kirimkan post-test itu melalui Anida ya. Ibu kirimkan Google Form yang kamu harus isi. Itu terdiri dari terdiri dari 5 soal saja. Coba dibuka dan coba diisi. Coba sudah ya? Sudah.
Sudah? Ada baca? Ya. Seperti pertanyaan pertama itu tentang peluangnya, tentang tantangan Pancasilanya. Dibuka sudah mengisi sudah? Sudah ya, sudah mengisi ya. Oke, sudah? Oke, jika semua sudah terisi, boleh kita kembali ke sini. Kita isi FD lagi ya. Ibu coba sebutkan cacing. Kamu bilangnya pendek ya? Ya. Ibu sebutkan ular, kamu sebutkannya oke. Ular? Ular nih? Cacing? Cacing? Oke, sekarang pakai tangan. Cacing? Assalamualaikum. Cacing? Cacing? Ular? Pendek. Ular nih? Pendek. Nah ini yang terakhir adalah untuk mempertahankan hidup Pancasila era globalisasi ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus memperkuat implementasi atau penerapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini ada beberapa masyarakat kita Indonesia yang belum memahami ya. Sebenarnya nilai Pancasila itu apa sih dari sila pertama dan sampai sila kelima. Kita tuh setiap hari Senin selalu mengucap ulang, tapi sebenarnya kita tuh makannya apa ya? Dan kita tuh sebenarnya sudah melaksanakan itu. Berarti ini harus ada upaya yang konsisten ya untuk mengamalkannya, meningkatkannya melalui apa? Pengamalan Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi dan kebudayaan. Yang kedua, ini bisa dikaitkan dengan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai yang positif. Bu, berarti kalau kayak gitu haruskah peran guru saja yang memanfaatkan media sosial sebagai media untuk komunikasi atau penyebaran informasi mengenai Pancasila? Tidak, kamu pun bisa. Kamu bikin komunitas atau kamu individu boleh untuk mensosialisasikan penerapan nilai-nilai Pancasila tadi ya secara positif. Kita bagaimana menghadapi era globalisasi, memaksimalkan positifnya, meminimalkan hal yang negatifnya. Oke, yang ketiga ada menjaga kebinekaan kita dan kearifan lokal bersama-sama. Kita perlu mengingat kembali bahwa kita itu adalah berbeda. Kita memiliki aneka-ragaman yang berbeda dari mulai agama, suku, bangsa, etnis, ras, dan segala macamnya. Kita ingat kembali hal itu. Jadi kita untuk membuat, yuk balik lagi persatuan kita. Kalau bukan kita yang mampu menjaga itu, oke? Yang keempat, berkolaborasi dengan pemerintah sebagai stakeholder utama dalam merumuskan berbagai macam kebijakan yang akan berpengaruh di kehidupan masyarakat daerah dari Sabang sampai Merauke. Kedua, masyarakat kita sebagai pelaku utama dan generasi muda kalian untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kita bisa menyerap apa yang ada di era globalisasi, tapi kita mampu memegang teguh akan nilai-nilai sila-sila yang ada di dalam Pancasila yang terdiri dari sila pertama sampai sila ke-5. Kita aktif di medsos, tapi kita tidak lupa untuk beribadah. Kita tidak lupa untuk saling menghormati. Kita tidak lupa untuk menjaga persatuan. Kita tidak lupa untuk berdiskusi sesama teman kita atau orang tua kita untuk menyelesaikan masalah. Dan kita juga mampu melihat menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai individu, sebagai sosial maupun sebagai warga negara Indonesia secara keseluruhan. Oke, yang terakhir, refleksi diri. Coba sejarah jujur. Kamu tuliskan pertanyaan ini, kamu langsung tuliskan saja ya. Sticky note yang ada di buku kamu. Apa sih yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Yang kedua, apakah kamu telah menguasai seluruh mata pelajaran dalam proses pembelajaran ini? Jika belum, bagian mana yang belum dikuasai? Dan poin ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Dan
Yang terakhir, kalian mampu mengekspresikan perasaan kalian melalui keceriaan. Oke, kalian boleh ditulis tadi bukunya. Oke, pertama, kalian sudah memahami belum pembelajaran ini? Telah paham belum? Kalau iya, iya atau tidak? Kalian tuliskan? Oke, tulis ya. Jika belum, apa kalian sudah menguasai seluruh mata pelajaran? Belum. Bagian mana yang belum? Semua? Bagian mana yang belum? Oke, yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Oke, nanti yang terakhir kamu ekspresikan ya dalam bentuk keceriaan. Oke, proses sudah. Sudah? Oke, Ibu mau cek bagaimana kelompok 1. Tunjukkan emosinya. Oke, Ibu cek ya emosinya ya. Kalau bilang, Ibu bilang siapa kita? Kamu sebut anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas gitu ya. Nah, cerdas harus benar-benar exciting banget gitu ya. Ya. Coba Ibu mau cek emotikonnya tentang perasaan melalui proses belajar ini. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Masih lemas ya? Ulang lagi. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Oke, kita kelas dulu kelompok 1. Oke, kelas 2. Cek ya. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Oke, yuk kelas lagi. Kelompok 3. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Kelas Besti. Nanti Bes. Besti belum makan ya? Oke, Besti ulang lagi ya. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Oke, kita kelas buat kelompok 3. Kelompok 4 yang terakhir. Siapa kita? Anak Indonesia cerdas, cerdas, cerdas. Sudah. Ya. Nah, berarti setelah kita mempelajari materi kali ini, kalian itu bukan hanya memahami bentuk materi Pancasila sebagai teoritis atau konseptual saja, tetapi ini benar-benar terjadi di depan mata kita terkait dengan masalah-masalah yang begitu banyak ya mengelilingi kita dalam era globalisasi. Alangkah pentingnya itu adalah kalian bersyukur tidak hidup di negara kita. Oke, kalau bentuk ungkapan syukurnya seperti apa? Boleh. Monica, bentuk ungkapan rasa syukur Monica menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Sebagai pelajar harus ya, untuk pelajaran. Ani gimana? Coba bentuk syukur ya. Memilih, ya. Memilih kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tadi Ani ngomongnya tentang konsumerisme ya. Iya. Ani ya gimana? Ya. Oke, itu ya. Bersyukur dengan kondisi Indonesia saat ini. Buat pekan depan, kalian nanti akan membahas materi tentang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bu, boleh nggak Bu kamu bacanya di materinya di buku paket? Boleh. Buku paket yang sudah tersedia atau kamu bisa download e-book ya, yang sudah ada di aplikasi Kibin atau Google atau manapun kamu bisa mendownloadnya, karena itu adalah salah satu akses kemudahan kamu dalam mencari materi. Itu beda banget dengan zaman ibu, zaman dulu, zaman
kesimpulannya. Boleh ah, mau nih di atas siapa boleh? Ayo. Izin Bu. Boleh Andi ya? Jadi untuk kesimpulan kali ini itu kita tidak hanya Anida tapi semua teman-teman mengetahui tentang individualisme, itu hoax sama lain-lain itu, jadi kita lebih tahu dan mempelajarinya lebih lanjut gitu. Oke, siap ya, pas lah kita semua. Oke, yang terakhir, closing yang terakhir ya. Yang kencang semuanya harus semangat. Sambil kamu ngumpulin tangan ya. Oh, belum. Siapa gitu?